tata usaha. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, dan juga keringanan waktu sehingga kita mampu hadir ke kegiatan hari ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan berikutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama dan yang utama, mari sama-sama kita mengucapkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat karunia-Nya sehingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di kelas 5B, kelas Ukojiah. Tentu sama-sama kita ketahui bersama bahwa pada hari ini Ibu itu sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan ke-11 akan mempresentasikan budaya positif. Kemudian yang seiman dengan saya, sama-sama kita hadiahkan salawat berangkaikan salam untuk junjungan kita lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya kita semua yang hadir di sini mendapat kabar dari beliau. Terima kasih kepada Ibu Kodia, Bapak dan Ibu guru sekalian. Bagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Ibu Kodia adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-11 dari STM 23 Bulu. Tentunya di angkatan sebelumnya sudah ada guru penggerak kita angkatan ke-7 ya, angkatan ke-7 yaitu Ibu Sri Yuli dan Ibu Supriyatun. Tentu kita melihat dengan adanya guru penggerak ini begitu banyak berdampak positif bagi kemajuan sekolah. Jadi harapan saya ke depannya sesuai dengan kuota lah ya. Saya berharap tidak hanya di angkatan ke-11 ini, tetapi di angkatan-angkatan berikutnya. Jika memang ada nanti kuota untuk Kabupaten Labuan Batu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini bisa juga menjadi calon guru penggerak. Karena sama-sama kita lihat begitu banyak keistimewaan yang didapat oleh guru penggerak ini. Salah satunya Ibu Supriyatun. Ya, begitu banyak keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah. Tidak hanya berkaitan dengan kedepannya ini karir, ya, jabatan. Karena sama-sama kita ketahui untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas sekolah, memang harus mengikuti program atau pendidikan guru penggerak. Begitu juga keistimewaan yang lainnya itu dengan tadi mengikuti guru penggerak. Ibu Supriyatun secara otomatis dia dipanggil mengikuti PBG kan, dan hanya mengikuti ujian saja kan, tanpa mengikuti tahapan-tahapan atau rangkaian kegiatan di PP kita tersebut kan. Tentu ini
sebagai motivasi, sebagai apresiasi pemerintah kepada guru-guru yang telah mengikuti guru penggerak ini ya. Itulah sebagian kecil itu masih apresiasi ya, penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi harapan saya di sekolah kita ini kalau bisa berkesinambungan, tidak hanya di angkatan ke-7, di angkatan ke-11. Kalaupun memang nanti ada di angkatan ke-12 ini buka untuk Kabupaten Labuan Batu, saya berharap ada beberapa 1 atau 2 orang yang lulus juga untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini yang mau dikemukakan oleh Ibu Fauzia mengenai budaya positif. Kalau kemarin disampaikan kepada saya visi dan misi kan, karena memang 2 tahun yang lalu ini yang diangkat oleh calon guru penggerak kita, visi dan misi sekolah. Sebenarnya memang kalau kita lihat 2 tahun ini, tentu sudah bisa sebenarnya kita kita perbarui, kita tambah, atau mana yang udah kira-kira untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Tetapi sebagaimana sampaikan Ibu Fauzia, ini tentang budaya positif. Ini pada kurikulum Merdeka ini begitu banyak ya yang diangkat mengenai budaya positif. Kalau saya melihat Bapak dan Ibu guru juga tentu aktif di berbagai media sosial. Ini begitu banyak sekali contoh-contoh budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah, yang menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, ini bisa kita ambil, kemudian kita tiru dan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Tentu budaya-budaya positif ini, contohnya misalnya disiplin, 5S, ya kan, ini adalah contoh-contoh dari budaya positif. Pada saat anak akan memasuki kelas, tentu mereka harus berbaris. Di sini kesempatan kita sebagai wali kelas menekankan kepada anak-anak kita ya, bagaimana disiplinnya. Bisa kita periksa mengenai pakaiannya, hal-hal yang sangat mendetail atau yang umum. Di sini bisa kita sampaikan. Ini adalah tentu untuk membentuk karakter juga kepada anak-anak kita. Karakter antri, disiplin. Begitu juga mengenai cinta lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Begitu juga bagaimana dampak dari sampah ini. Ini tentunya adalah tugas kita semua untuk menciptakan anak-anak ini. Bagaimana anak-anak ini biar memang anak-anak yang peduli lingkungan. Tentu harus ada kerjasama kita semuanya di sini. Kemudian ini berkaitan dengan budaya positif. Insya Allah ya, besok kemudian di hari Jumat dan hari Sabtu, kami kepala sekolah, ada 20 orang kepala sekolah di Kecamatan Bilau ini akan studi tiru. Studi tiru di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Labuan Batu mengenai budaya positif. Mungkin ini ada angkatan pertama, ada 3 kecamatan. Saya melihat dari postingan-postingan itu lebih menekankan kepada karakter anak. Ya kan, bagaimana pada saat anak itu kita ada di sekolah,
mereka menyambut ataukah kita sebagai gurunya yang menyambut, memberikan apa namanya teguh lima tadi kan. Begitu juga dengan budaya membuang sampah, menjaga apa namanya keaslian keindahan lingkungan. Nah ini yang saya lihat secara umum ya, dari postingan-postingan yang sudah melaksanakan studi tersebut. Saya kira hal-hal tersebut ya bisa kita tiru di sekolah kita. Apa-apa yang bernilai-nilai positif ini saya kira bisa. Tentunya dengan adanya kerjasama kita semua. Tidak bisa ibaratnya adalah hanya dibebankan hanya kepada guru penggerak saja atau dibebankan kepada kepala sekolah. Tentu ini tidak bisa berhasil. Perlu kerjasama kita semua di sini. Saya kira mungkin inilah kata pengantar atau sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mungkin dalam hal penyampaian atau sambutan tadi ada yang kurang pas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Kepala Sekolah kita, Bapak Ibu. Ya, atas sambutannya yang sangat luar biasa dan juga dukungannya terhadap semua guru, maka keberlancaran kegiatan sekolah dapat kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai materinya, boleh saya minta untuk berdiri semua. Kita sedikit melakukan ice breaking ya Bapak Ibu. Kita main tepuk, namanya tepuk motor. Bapak Ibu semua pasti punya motor ya kan Bapak Ibu. Ada yang satu rumah bahkan motornya 5, mobilnya 3. Jadi tepuknya seperti itu, seperti ini Bu, sederhana. Coba ya Bapak Ibu. Tepuk motor. Geng geng. Pip pip. Geng. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat duduknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin di sini saya akan bersosialisasi dan kita belajar bersama tentang materi budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberi tanggapan tentang budaya positif. Ya, oke, prinsipnya itu saya persilakan. Ya, terima kasih pada Ibu Felicia atas waktunya. Jadi menurut saya budaya positif itu adalah segala sesuatu yang dilakukan di dalam kelas. Makasih Bu. Boleh kita kasih bum mantap Bapak Ibu. Bum mantap, bum mantap, bum mantap. Ya. Ada lagi Bapak Ibu tentang budaya positif? Ya baik, Pak Fajar. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya di sini budaya positifnya itu yaitu segala kegiatan yang dibiasakan untuk dilakukan di dalam kelas. Oke, bagus sekali ya Pak Fajar. Boleh kita beri lagi pematannya Bapak Ibu. Bum mantap, bum mantap, bum mantap. Ya pasti Bapak Ibu semua saya yakin sudah sering mendengar tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada konsep
ada pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru di sini memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa tahun silam dalam proses pembelajaran itu hanya guru yang menjadi aktor dalam pembelajaran dan murid hanya berkegiatan untuk mendengar ataupun mengerjakan soal. Jadi seiring berjalannya kurikulum dan juga pemerintah, maka sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekarang segala sesuatunya itu berpusat dan berpihak pada murid. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberi tanggapan tentang berpihak pada murid? Iya, Puput. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Haryani, selaku guru kelas 6. Nah, saya di sini ingin memberikan sedikit tanggapan. Menurut saya pembelajaran yang berfokus kepada sesuatu atau yang berpesan pada siswa adalah pembelajaran yang dilakukan secara menyenangkan di kelas. Nah, jadi anak-anak diajak untuk berpikir kritis, kemudian kreatif, dan bagaimana cara anak itu menyelesaikan suatu masalah. Bu Puput, boleh kita beri tepung wow seperti itu Bapak Ibu. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Semangat sekali ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan? Oke. Ya. Belum sempat kan? Paling jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya ingin memberikan tanggapan saja. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang diberikan sesuai kebutuhan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Dian ya. Oke. Ya, kita kasih apa lagi Bu? Kita kasih duit. Kita kasih Bu, mantap ya. Mantap. Oke. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tentang keberpihakan pada murid saat proses pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Disiplin sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak sejak dini setiap hari. Sebab disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya kan Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yaitu perilaku yang menunjukkan kebaikan secara moral dan prinsip. Contohnya misalkan cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Bapak Ibu cinta nggak kepada Tuhannya? Kepada pasangannya? Belum ada? Oke, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya ada kemandirian dan tanggung jawab. Ada kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Ada percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Nah, harapannya nilai-nilai kebajikan ini nantinya bisa kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau menjawab atau memberi tanggapan tentang nilai-nilai kebajikan? Oke, Ibu. Saya di sini ingin bertanya. Nah, jadi mungkin kalau nilai-nilai kebajikan ini caranya adalah kalau mau mengajarkan anak-anak itu memberikan nasihat ya.
Terima kasih kepada Ibu Puput. Kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin menjawab? Kalau anak-anak susah dinasehatin, ya apa Ibu? Dipotong. Iya. Nah, di sini saya mungkin bisa memberi saran, ya kan? Ya, kata Ibu Sarah ini dinasehati, ya kan? Apa yang dinasehati? Mungkin kita bisa melakukan pendekatan, ya kan? Bapak Ibu mencoba mencari tahu, ya kan? Kenapa dia berbuat seperti itu, ya? Bagaimana solusinya? Nah, kadang anak-anak itu kan tidak bisa kita beri kekerasan, maka harus kita mungkin sebagai guru yang bisa memahami karakter anak tersebut supaya bisa dinasehati. Seperti itu Ibu, mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Bapak Ibu sudah makan belum tadi? Sudah? Iya, sudah berapa setel pakaian yang ada di lemari? Banyak ya kan Bapak Ibu, pendidikannya sudah dilaksanakan, juga sudah sangat sehat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, aktualisasi diri di sini. Ada di sini kita lihat bersama tentang bagian kebutuhan dasar manusia. Yang pertama aktualisasi diri, yaitu tentang pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu ketika kita di kelas bersama murid, kita harus mempunyai sebuah cara bagaimana kita bisa membuat murid itu mengembangkan dirinya. Dengan cara apa? Mungkin kita memberikan media pembelajaran sehingga mereka bisa aktif untuk bertanya maupun berdiskusi dan merasa dirinya itu mempunyai bagian di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Di sini meliputi pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Nah, pencapaiannya di sini misal apa? Ketika mereka mendapatkan nilai yang bagus, kita beri pujian, kita beri penghargaan, bintang-bintang. Nah, lalu ada sosial. Nah, sosial di sini terkait afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada rasa aman. Yang rasa aman di sini itu terkait keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menciptakan rasa aman di dalam kelas, anak tidak takut, ya kan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu adalah fisiologis mengenai makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu ada menemui kasus atau permasalahan tentang kebutuhan dasar manusia di kelas. Oke, Ibu Bibi. Ya, terima kasih kepada Ibu Fauzia. Di sini saya akan menyampaikan tentang ada masalah yang saya temui saat proses pembelajaran. Nah, di situ saat proses belajar mengajar ada murid saya yang mengantuk. Nah, setelah ditanya, ternyata murid tersebut paginya belum sarapan. Jadi ternyata kebutuhan fisiologis baik makanan dan minuman itu menjadi kebutuhan dasar bagi kita untuk siap menerima pelajaran. Jadi kebutuhan dasar itu memang penting dan dibutuhkan untuk manusia untuk dipenuhi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Yuni atas tanggapannya mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu, saya juga sering menemui hal demikian ketika di kelas, ya kan Bu. Murid itu terlihat lesu, ya kan, malas. Ternyata ditanya belum sarapan. Nah, banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal ini. Mungkin dia terlambat bangun atau tidak selera makan, makanya sering diingatkan untuk sarapan, ya kan Bapak Ibu, supaya lebih fokus dan siap menerima pembelajaran. Saya saja kalau lapar udah nggak fokus lagi kan Bapak Ibu, makanya harus diisi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah suatu dorongan yang menggerakkan hati seseorang untuk bersemangat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi perilaku manusia yaitu ada 3
Jadi Bapak Ibu, ternyata ada 3 motivasi dalam perilaku manusia. Iya, ada 3 motivasi perilaku manusia yang ini juga kita dapati di murid. Mengapa misalkan dia mau mengerjakan tugas? Yang pertama mungkin dia takut kena hukum, atau dia merasa tidak nyaman kalau dia sendiri yang tidak melaksanakan tugas atau mengerjakan PR. Yang kedua, mungkin dia ingin mendapat pujian dan ingin mendapatkan nilai yang bagus, makanya dia mengerjakan PR. Yang ketiga, nah ini yang seharusnya memang ada dalam diri setiap murid, yaitu dia memang memiliki kesadaran diri bahwasanya itu PR adalah tugasnya, dan kalau tidak dia kerjakan berarti dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang murid. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan terkait motivasi perilaku manusia. Ya, Bapak Maulana, dipersilakan. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana cara menimbulkan motivasi agar anak itu semangat dalam belajar? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Maulana. Bagaimana caranya agar anak semangat ketika belajar, ya kan Bapak Ibu? Nah, kalau dari saya, kita sebagai guru, ya kan Bapak Ibu, pastinya di sekolah ataupun di kelas bukan hanya mengajar. Pasti kita juga mencoba mengetahui bagaimana karakteristik dan kebutuhan siswa. Misalkan ada siswa si A, nah, dia mungkin motivasi belajarnya beda. Dia inginnya belajar itu sambil bermain. Yang B mungkin dia ingin belajarnya di luar. Maka kita sebagai guru harus mampu memenuhi kebutuhan itu. Bagaimana caranya? Seperti tadi yang dikatakan kemudian, pembelajaran berdiferensiasi. Masing-masing murid memiliki kebutuhan dan keinginan atau minatnya dalam belajar. Jadi ketika keinginan dan kebutuhannya terpenuhi, maka mudah-mudahan motivasinya juga ada ketika belajar. Misalkan kita di kelas bisa memberikan breaking ataupun menampilkan bahan ajar, video pembelajaran, PPT. Jadi anak-anak tidak bosan ketika belajar. Misalkan Pak Maulana, suatu pembelajaran di PAS, nah, diberikanlah tayangan video tentang materi misalkan ekosistem. Jadi anak-anak bisa melihat videonya tentang tumbuhan, hewan, tidak hanya menerka-nerka atau menghayal bagaimana sih ekosistem itu. Seperti itu pembahasan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, ada posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang ternyata tugas guru ini memang makin banyak, ya kan Bapak Ibu, semakin tahun bukan hanya mengajar di kelas. Di sini ada posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer, ya. Nah, sebagai penghukum, posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti, disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, tanpa disadari, saya sendiri pun kadang pernah menerapkan posisi penghukum ini, ya kan Bapak Ibu. Kadang ketika sudah sangat emosi, ya kan, suara kita keras, melotot-lotot, ya kan Bapak Ibu. Jadi muridnya takut ternyata. Dan juga saya sedikit pengalaman, pernah ketika di SD saya tidak bisa mengerjakan soal, disuruh
disuruh maju ke depan, kuping saya dijewer, ya kan Bapak Ibu. Sebenarnya bukan karena sakitnya, tapi malunya. Sampai saat ini saya mengingat Bapak itu. Bapak kepala sekolah saya dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada pengalamannya tentang dihukum di sekolah. Oke, terima kasih Dr. Sanjia atas waktunya. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang penghukum. Saya pernah diberi hukuman ketika tidak mengerjakan PR dengan menghormat bendera. Saya masih ingat sampai sekarang dan tidak suka dengan guru tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Sinti. Memang hukuman itu sangat membekas ya kan Bapak Ibu, membekas di hati, membekas di jiwa. Makanya tidak disarankan untuk melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Oke Bapak Ibu, yang selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yakin dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, terkadang ketika kita memberikan secara lembut kan tiba-tiba bisa anaknya menangis ya kan Bapak Ibu. Jadi juga bisa mungkin kita terapkan dalam kelas sebagai posisi kontrol guru. Yang selanjutnya memposisikan diri sebagai teman. Nah, pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan juga negatif. Positif dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul, yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Jadi, ada positif dan negatifnya memperlakukan posisi sebagai teman ya kan Bapak Ibu. Kadang enak murid dijadikan teman, bisa kita bercanda, bisa pembelajaran dia lebih aktif. Namun terkadang ternyata ada sisi lain yang membuat mereka sepele sama gurunya ya kan Bapak Ibu. Jumpa di luar, hai halo Pak, nah, seperti itu. Dan seharusnya mereka mengucapkan salam ataupun menyalam tangan gurunya, malah membuat dirinya sebagai teman gurunya. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Nah, dalam pemantau ini kita bisa menerapkan ketika murid melakukan kesalahan, misalkan dia tidak piket kelas, maka
ini. Yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memosisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid. Ya Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan tanggapan terkait posisi guru sebagai manajer? Oke, baik, Bapak Fajar. Terima kasih kepada Ibu Kodia. Di sini menurut saya sebagai di posisi manajer ini adalah posisi yang sesuai atau yang pas ya, karena kita bisa mengawasi dan juga untuk mendukung siswa tersebut sehingga siswa itu tidak tertekan jika ada kesalahan yang diperbuatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Fajar yang sudah memberikan tanggapan atas posisi guru sebagai manajer ya. Ya baik Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas, yakni meningkatkan motivasi belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, meningkatkan disiplin murid, dan meningkatkan kerjasama serta gotong royong murid. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang positif dan efektif, berikut adalah beberapa tips ataupun langkah yang dapat diikuti. Yang pertama, merumuskan keyakinan kelas dengan melibatkan murid. Yang kedua, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Yang ketiga, guru dan murid mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang keempat, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang kelima, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan yang terakhir, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Yang selanjutnya Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Konsep ini membantu belajar dari kesalahan dan membangun identitas positif. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan, yaitu perilaku yang memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu memiliki motivasi internal. Nah, berikut ada bagian tentang segitiga restitusi. Yang pertama, tentang menstabilkan identitas. Kita bisa mengatakan kalimat seperti ini ketika murid membuat kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, kita bisa berkata seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tidak langsung marah-marah ya kan Bapak Ibu. Kenapa mau kayak gini? Nah, kita juga bisa mengatakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita bisa bertanya tentang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati supaya dia sadar apa keyakinan kelasnya. Lalu kamu ingin menjadi
sekolah adalah salah satu bentuk pendekatan disiplin positif untuk siswa. Disiplin ini membantu siswa menyadari bahwa segala tindakan yang dilakukannya memiliki konsekuensi. Bentuk pendisiplinan ini tidak menekankan hukuman kepada siswa, tapi siswa diajarkan untuk mengenal konsep tanggung jawab dan konsekuensi. Jadi sekolah dapat menerapkan perannya dalam mengarahkan karakter siswa ke arah yang positif. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Dengan melakukan pendekatan restitutif, pada saat siswa berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi atas perbuatan, sehingga dapat memperbaiki kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan energi banyak untuk marah-marah, menjerit-jerit, ya kan Bapak Ibu? Kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama, pada tahap menstabilkan identitas. Di sini kita bisa mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan Bapak Ibu dalam menstabilkan identitas adalah tidak apa-apa berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Contoh kasusnya, misalkan ada seorang siswa yang selalu membolos sekolah. Guru mendorong siswa untuk berefleksi, menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi. Misalkan kalau kamu sering bolos sekolah, maka tidak akan naik kelas, tidak mendapat pembelajaran. Lalu kita membantu siswa memperbaiki kesalahannya. Pada tindakan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu upaya membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Contoh kalimatnya misalkan kita bilang seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Nah, contoh kasusnya misalkan pada siswa yang sering terlambat ke sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu kan Bapak Ibu tinggal dari jauh rumahnya, tidak punya kendaraan atau membantu orang tuanya. Lalu di sini guru bersama-sama mencari solusi atas permasalahan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contoh kalimatnya, apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Nah, untuk kasusnya, pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantunya berefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah serta membantunya berefleksi apa yang ingin dicapai dan akan seperti apa dia di masa yang akan datang. Nah, baik Bapak Ibu, jadi dari budaya positif tadi telah kita sepakati bersama bahwasanya kita ingin berdiskusi, melakukan aksi nyata tentang keyakinan kelas. Karena menurut Bapak Ibu, ternyata keyakinan kelas itu yang penting. Sebenarnya yang lain juga penting, cuman ini ingin sekali diterapkan di kelas. Jadi, nah di sini kita bersama-sama membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Oke, kira-kira siapa yang ingin menuliskan keyakinan kelasnya di papan tulis Bapak Ibu yang pertama? Oke, Bapak Maulana. Ya, bagus sekali ya Bapak Maulana. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih Pak. Yang kedua mungkin Bapak Ibu, ya Pak Hafiz dipersilakan. Aktif kali guru ini. Iya, jangan berkata bohong. Siapa sering berbohong Pak Hafiz? Yang ketiga Bapak Ibu, iya, Bu Wiwi dipersilahkan.
ya tidak mengejek ya sering kadang ejek-ejekan kan Bapak Ibu di kelas. Yang keempat mungkin Bapak Ibu. Oke, boleh. Iya, boleh Ibu. Oke, mantap. Semangat, oke. Iya, terima kasih kepada ibu kami, Bu Saragi tidak berkelahi. Iya, Bapak Ibu sering kita temui murid kita berkelahi. Yang selanjutnya ada Bapak Ibu keyakinan kelas yang selanjutnya. Sepertinya gini, kata-kata yang negatif dihilangkan. Jadi bagus kita mengarahkan namakan positif. Kalau jangan dan tidak ini kan dia konotasinya kan tadi kan negatif kan kayak tidak berkelahi, bagus bersahabat, tidak mengejek misalnya, ibaratnya saling mengapresiasi, menghargai, begitu juga tidak berkata bohong, ibaratnya berani jujur, juga tidak membuang sampah sembarangan. Nanti kan kita ambil kata-kata yang dia berapanya ke hal yang positif. Saya kira itu aja yang mau saya bahas. Iya, terima kasih pada Bapak Kepala. Bapak Ibu ada lagi mungkin yang bisa menambahi? Iya. Berarti nanti kita ganti sama-sama ya Bapak Ibu kalimatnya, karena di sini ada jangan, ada tidak, ya kan Bapak Ibu. Dan Ibu Silvi silakan keyakinan kelas yang selanjutnya yang ingin diterapkan. Oke, jangan ribut di dalam kelas. Ya, Bapak Ibu, ada lagi kira-kira? Baik, saya kira cukup 5 keyakinan kelas. Ibu Puput boleh bantu mengetikkan, kita ganti ya kan Bapak Ibu menjadi kalimat positif seperti saran Bapak Kepala tadi. Yang nomor 1 keyakinan kelas. Oke, yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan dari Pak Maulana. Berarti kalimat positifnya bagaimana kita buat Bapak Ibu? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Temannya atau tempatnya Bu? Tempatnya, ya. Jangan sama temannya ya. Yang kedua, Bapak Hafiz, jangan berkata bohong. Kalimat positifnya jadi apa, Bapak Ibu? Berkata dengan jujur. Ya. Berkata dengan jujur. Ya. Yang ketiga, tidak mengejek. Apa tadi tidak mengejek? Oh, gini. Kalimat positifnya, Bapak Ibu, saling, ya, saling menghargai, saling menghormati. Yang keempat, tidak berkelahi. Dari Bu Saragi tadi, kalimat positifnya menjaga ketertiban. Iya, menjaga ketertiban. Ya, yang terakhir, jangan ribut di dalam kelas. Dari Bu Silvi, kalimat positifnya Bapak Ibu apa kita buat? Jangan ribut dalam saat belajar. Kondusif. Oh, kondusif. Kondusif. Iya, ciptakan suasana kondusif. Oke. Iya, mantap. Oke. Tolong hapuskan Pak Maulana ya, kalimat negatifnya Pak. Terima kasih Pak. Nah,
Jadi Bapak Ibu sudah kita dapat ya kan keyakinan kelas kita bersama. Ini nanti bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Bisa Ibu buat tempel di dinding dengan karton hiasan ataupun dengan di print langsung dan ditempel di dinding kelas, mana yang bisa dilihat siswa ya kan Bapak Ibu, supaya ketika mereka melakukan kesalahan kita bisa kembalikan ke keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian materi budaya positif dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan kesimpulan atau tanggapan terkait materi kita hari ini? Tentang Baik, terima kasih kepada Ibu Fauziah. Dari penyampaian materi hari ini, saya merasa sangat senang karena menambah wawasan dan pengetahuan mengenai budaya positif itu, dan sebisa mungkin akan saya terapkan dan wajib saya terapkan di dalam kelas saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Wiwi. Alhamdulillah bisa menambah pengetahuannya dan mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu di kelasnya. Selanjutnya Bapak Ibu ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Bapak Kepala. Terima kasih kepada Ibu Fauziah atas paparan tentang budaya positif. Tentu dalam hal ini membuka wawasan kita semua. Di sini saya hanya mau memberikan saran tadi tentang penghukuman, kan? Penghukuman hukum. Berarti ada yang dilanggar. Tentu di suatu institusi atau di satu sekolah, itu memang biasanya ada tata tertib yang sama-sama harus kita taati. Seluruh warga sekolah tidak hanya mencakup murid, tetapi kita juga dalam hal ini sebagai guru atau pendidik, ini mencakup kesemuanya. Tentu dalam penghukuman ini hal yang umum, tetapi sebenarnya udah mulai jarang ya, tetapi masih ada juga muncul satu-satu. Karena kadang dalam penghukuman ini, atau kita katakanlah kalau bahasa banyak reward and punishment ya, gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu bahasa saya reward and punishment kan. Tentu tujuan kita ini adalah untuk mendisiplinkan. Kayak mana caranya agar anak-anak kita ini yang kita harapkan tadi itu tadilah menjadi orang kan. Tetapi terkadang seiring perkembangan zaman, begitu juga tentang ibaratnya begini, sekolah ramah anak, sekolah aman, sekolah apa lagi, layak anak, ya kan? Ini hal-hal yang dulu yang mungkin kita alami, seperti tadi yang dialami oleh Ibu Fauziah, dijewer, ya, dipukul, itu adalah hal yang biasa. Siapa orang tuamu? Bilangkanlah, kenapa sampai itu sama orang tua kita? Kenapa sampai ibaratnya walaupun udah digitukan sama guru kita, kenapa sampai itu bahasa itu sama orang tua kita? Tetapi kalau sekarang ini, ibaratnya dengan sentuhan yang apa tadi, ini udah orang tua sekarang ini udah karena begitu banyaknya perlindungan anak, undang-undang hak asasi anak, sehingga kita di balik hak anak tadi ya, sehingga kita juga sebagai guru harus pandai-pandai kita dalam memotivasi lah ya, atau memberikan hukuman. Udah gak zamannya lagi seperti masa kita dulu. Kalau masa kita dulu, Bu Atun udah biasa yang dulu dipukul betisnya, pak sampai patah
sekolah itu kan itu udah hal yang biasa kita alami. Nah, bahkan itu menjadi apa kita Bu? Kami dulu itu menjadi apa namanya? Disuruh kami itu membuat kerajinan atau keterampilan membuat roll. Roll itu disusun di balik apa sana? Di balik lemari kan? Begitu ibu gurunya apa udahlah habis roll itu patah. Nah, tetapi itu saat pun nggak ada ibaratnya orang tua yang komplit atau anaknya berani mengadukan nggak ada. Jadi dalam hal ini seiring dengan apa namanya pergantian baik itu kurikulum, baik itu model pembelajaran, saya kira mari sama-sama kita memberikan hukuman. Ini hukuman memang wajib. Namanya anak-anak ini kan pastilah ibaratnya namanya apa namanya peraturan kan alam. Kita saja pun yang udah dewasa sering tanpa sengaja atau bahkan kita sengaja kita melaksanakan atau melakukan pelanggaran tersebut. Udah tahunya kita lampu merah, cuma tengok kiri kanan tak ada pak polisi udah kita gaskan kan. Padahal tahu kita aturannya tadi kita sudah melanggar. Jadi dalam ini dalam memberikan penghukuman tadi ada banyak apa tadi ya instrumen-instrumen. Jadi dalam hal ini ke hal yang positif. Apakah itu misalnya kita lihat lingkungan kita kalau sampah masih berserakan, mungkin itu bisa kita jadikan alternatif si anak tadi apa untuk hukumannya kan? Atau ibaratnya di belakang sana masih kotor apa kamar mandi, sapu-sapu yang mungkin masih berserakan, itu mungkin bisa kita apakan apa namanya kita arahkanlah untuk jenis hukumannya tadi. Saya kira ini aja yang mau saya tambahkan ya. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan tanggapan dan sarannya. Tanggapannya diterima dan akan dilaksanakan ya Pak. Mungkin terakhir ya Bapak Ibu kesimpulan agar kita tutup kegiatan kita hari ini. Ada satu orang lagi. Ya, kepada Ibu Dian dipersilahkan. Terima kasih buat Bu Ujia. Adapun di sini saya ingin menyimpulkan dari sekian materi yang Ibu sampaikan, berarti kita harus terus-menerus membudayakan sikap positif di dalam lingkungan sekolah agar terwujudnya sekolah yang aman dan nyaman. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Nah, jadi demikianlah ya Bapak Ibu kesimpulan dari kegiatan hari ini. Saya rasa Bapak dan Ibu sekalian juga sudah paham dan ingin segera melaksanakan dan menerapkannya di kelas masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah kegiatan ataupun materi tentang budaya positif hari ini. Mohon maaf saya jikalau terdapat banyak kesalahan, dan saya berharap serta berdoa bersama kita tetap bisa berkolaborasi, bekerja sama, tetap harmonis mendukung satu sama lain. Saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya Tuhan lah yang dapat membalas kebaikan dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, dan juga tenaga kerja yang ada di SDN 23 Bilahulu. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.